tidak melihat, namun percaya, kita akan melihat mujizat. Kalau kita melihat dulu baru percaya, jauh dari mujizat. Mari kita angkat Alkitab kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 dan 20. Firman Tuhan berkata demikian. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yakobus ini ditulis oleh Rasul Yakobus sendiri kepada orang-orang Yahudi sedang terserak di seluruh wilayah Palestina ya, pada masa itu. Oleh karena penganiayaan terjadi di Yerusalem. Jadi 12 suku yang ada di Yerusalem, ketika terjadi penganiayaan di sana, jemaat yang ada di sana, dan pembunuhan oleh sang Rasul Stefanus, mati syahid. Kemudian orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka lari keluar dari Yerusalem. Nah, Yakobus sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem merasa terbeban. Nah, apa tujuannya saudaraku yang salam Tuhan? Pertama adalah untuk membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Jadi ada kesamaan, ada hubungan, korelasi dengan kitab Ibrani yang kita sudah baca kemarin. Karena mereka juga dalam masa penderitaan, masa kesusahan, mereka teraniaya. Nah, di Yerusalem sama juga jemaat mereka sedang menderita oleh berbagai-bagai pencobaan yang menguji iman mereka. Kemudian yang kedua, tujuan Yakobus menulis surat ini untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Ada yang berpandangan bahwa tidak usah melakukan apa-apa. Sampai beriman saja cukup, saya sudah selamat. Dengan beriman saja sudah selesai, saya selamat. Dan Yakobus menulis surat ini untuk meluruskan cara pandang yang keliru. Beriman tidak cukup, kita harus melakukan sesuatu. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan tadi. Kemudian yang ketiga, untuk menasihatkan dan membina pembacaan mengenai hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Komitmen iman yang benar, ini yang kita akan bahas hari ini. Apa itu komitmen iman yang benar? Komitmen iman yang benar adalah yang pertama, mengerti tentang firman dan kehendak Allah. Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, kita mengerti. Orang yang punya komitmen iman yang benar, yang pertama, dia mengerti tentang firman dan kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Karena tidak semua orang yang beriman punya pengertian yang benar tentang firman dan kehendak Allah. Di sini Yakobus menasihati kepada jemaat yang sedang terserak di seluruh wilayah Palestina bahwa kamu tidak cukup mempunyai iman. Kamu harus berbuat sesuatu. Sehingga kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1 sampai pasal yang kedua, di sana situ dinasihatkan untuk orang-orang yang sedang ada di luar Palestina untuk berbuat
Orang yang beriman harus melakukan sesuatu. Termasuk mengunjungi orang janda, yatim piatu. Termasuk memberikan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan tumpangan, saudara. Artinya bahwa iman harus disertai dengan perbuatan kita. Amin. Karena tanpa perbuatan, Yakobus tadi katakan, iman itu kosong. Tanpa perbuatan, Yakobus bilang, iman itu kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Sehingga saya mau katakan hari ini kepada kita semua jemaat Victory UK yang sangat disayang oleh Tuhan. Komitmen iman yang benar di hadapan Tuhan adalah pertama, kita harus mengerti tentang firman dan kehendak Allah. Karena ada sesuatu yang mungkin kita anggap itu baik, tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Itu kita sudah menganggap itu, ini sudah benar, sudah ini, sudah pas, sudah ini. Tapi belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Saudara baca dalam Ibrani pasal 11 ini, saksi-saksi iman di sini. Ada banyak hal-hal yang mereka sedang hadapi, mereka alami. Itu di luar dari pikiran mereka, di luar dari akal sehat mereka. Tapi kalau orang mengerti tentang firman, apapun yang sedang Tuhan setting, Tuhan rencanakan dalam hidup dia, dia akan terus tetap mengikuti kehendak Tuhan. Dia tidak akan menentang dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau begini. Tuhan, saya tidak nyaman begini. Tuhan, saya tidak suka dengan keadaan seperti ini. Kalau kita sudah, menurut saya ini sudah benar. Tapi Tuhan bilang bukan begitu. Tujuan saya bukan begitu. Saya kehendaki bagi hidupmu justru yang jauh lebih baik. Komitmen iman yang benar, kita harus mengerti firman dan kehendak Tuhan. Yang kedua, komitmen iman yang benar adalah mempersembahkan korban yang terbaik kepada Allah. Karena iman tanpa mempersembahkan, tanpa perbuatan, kosong dan tidak menyelamatkan, saudara. Coba saudara lihat, saudara bisa membaca kebenaran firman Tuhan ini dalam Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Wow, saudara. Kenapa berkenan persembahan dari Habel? Kenapa waktu mati darahnya masih bisa berteriak kepada Allah? Karena dia mempersembahkan yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Komitmen iman yang benar di hadapan Tuhan adalah dari hati kita selalu punya suatu kerinduan. Saya mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mempersembahkan waktu saya yang terbaik bagi Tuhan. Mempersembahkan harta benda saya yang terbaik bagi Tuhan. Mempersembahkan segala sesuatu dari kehidupan saya yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kasih yang bekas-bekas, jangan kasih yang sisa-sisa. Kasih yang terbaik bagi Tuhan, maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saja berkenan, kalaupun kita mati, saudara, orang tidak bisa menyaksikan, darah kita masih bisa berseru di hadapan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Orang yang sudah mati masih bisa berseru darahnya. Permohonannya sampai kepada Allah. Darah Habel, saudara. Itu menurut saya sangat luar biasa. Jadi komitmen iman yang benar yang kedua di sini mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apapun itu, kita mempersembahkan yang terbaik, bukan ukurannya banyak, bukan ukurannya besar, saudara. Tapi apa yang kita anggap bahwa ini sesuatu yang terbaik buat saya, sekalipun hanya sederhana, sekalipun hanya kecil, tapi ini yang terbaik, saudara. Tuhan tidak bisa dapat disenangkan dengan korban yang banyak kalau itu bukan terbaik. Tuhan tidak dapat disenangkan dengan sesuatu yang kita persembahkan, mungkin jumlahnya itu lebih besar, tapi bukan yang terbaik, saudara. Sekalipun hanya kecil yang sederhana yang kita dapat persembahkan, tapi itu yang terbaik dari hidup kita, itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, komitmen iman yang benar dari perbuatan kita apa, saudara? Mengikuti petunjuk Allah. Ibrani pasal 11 ayat 7. Coba lihat, saudara. Ibrani pasal 11 ayat 7. Ditentukan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ditentukan atau ditetapkan. Kenapa, saudara? Karena
Dia mengikuti petunjuk Tuhan. Orang percaya penting ini saudara, dengar baik. Segala sesuatu yang harus kita mau lakukan, ikut petunjuk Tuhan. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Nasihat-nasihat orang, bapak-bapak rohani, ya, tua-tua jemaat. Kalau kita mau merencanakan sesuatu, ini bagaimana kira-kira sesuai dengan petunjuk Tuhan atau tidak ini? Coba saya datang ke Ayah Gembala dulu. Saya dapat ilham tadi malam untuk memulai suatu usaha baru. Begini Ayah Gembala, kira-kira bagaimana menurut Ayah Gembala? Jadi harus meminta petunjuk. Karena saya yakin dan percaya kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya saudara. Tidak ada siapapun yang bisa merebut, merampas berkat-berkat yang Tuhan sudah tetapkan dari saya dan saudara, jika kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Tidak ada kekuatan dunia ini yang bisa merebut berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah perintahkan untuk datang kepada kita saudara. Kalau itu adalah petunjuk Tuhan. Siapapun dia, kekuatan apapun di bawah kolong langit ini, kalau kita sudah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, orang bisa berbicara tentang hal-hal yang jelek, yang tidak baik tentang kita ketika kita berusaha, ketika bekerja. Orang bisa berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi kabar baiknya saya mau katakan, kalau itu dari Tuhan, tidak ada kekuatan tetep bengek siapapun yang bisa merampas janji Tuhan untuk saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengikuti petunjuk saudara. Waktu kami berdoa siang, Tuhan besok kapal ke Manado. Kalau tidak ada petunjuk Tuhan untuk tempat pelayanan, kami sudah mau pulang Manado. Besok Tuhan. Selesai berdoa, air mata belum kering. Friendly, sekarang Gembala di Bintuni. Saya tidak mau masuk ke rumah. Saya di depan pintu sini saja. Kau yang menentukan ya atau tidak. Ada tempat pelayanan di Yukase. Sekarang jawabannya, saya tidak mau masuk lagi. Karena orang yang akan mencatat namamu sedang ada di depan laptop. Pak Buyung, Robi Buyung. Waktu itu dia sekretaris daerah. Papua, belum Papua Barat. Masih Papua. Saya langsung bilang, ya. Saya tidak tanya Yukase di mana. Ada internet? Ada PLN? Ada air? Sudah tidak ada diuraikan pertanyaan-pertanyaan itu. Saya bilang, ya. Sudah langsung catat nama saya, dikirim ke Jakarta. Petunjuk Tuhan saudara. Pergi ke Pak Buyung. Yukase di mana? Ya coba tanya-tanya. Siapa tahu ada yang bisa kasih petunjuk. Mulai kami bertanya-tanya. Tanya terminal. Oh di pasar bersama. Naik mobil dari situ saudara. Uang 50.000. Tok waktu itu kita masih 200.000 ongkos. Dari Sorong sampai Teminabuan. 50.000. Itu saja kita dua punya uang. Tidak ada apa-apa. Naik mobil, nekat saudara. Kalau kita mau ikut petunjuk Tuhan, saudaraku salam Tuhan, sekalipun tidak ada jalan, sekalipun pintu tidak terbuka, Tuhan akan membuat jalan. Tuhan akan membukakan pintu bagi Anda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Nuh disebut sebagai orang yang beriman. Kalau kita mau disebut sebagai orang yang beriman, saudaraku salam Tuhan, ikut petunjuk Tuhan. Saya yakin kita akan berhasil. Yang terakhir, komitmen iman yang benar adalah taat sekalipun belum melihat. Ini sukar saudara. Saya sudah katakan di Menara Doa kemarin. Hidup dalam iman itu tidak mudah. Sukar, saya jujur sukar saudara. Tapi kabar baiknya saya mau katakan, sekalipun tidak melihat, kalau kita percaya, kita akan menerima. Ibrani pasal 11 ayat 8. Abraham keluar dari Ur Kasdim, saudara, bukan orang yang kaleng-kaleng. Punya banyak kekayaan, punya banyak harta benda. Orang ternama, orang terkenal. Tapi Tuhan bilang keluar. Abraham bertindak dengan ketaatannya saudara. Dia taat sekalipun dia tidak tahu mau kemana dia mau pergi. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat saudara. Kalau kita belum melihat tapi kita sudah percaya. Membuktikan bahwa komitmen iman kita benar di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak ada bukti, kamu harus percaya saudara. Dan orang yang hanya punya komitmen iman yang benar,
yang bisa melakukan ini. Orang yang punya komitmen iman yang benar, yang bisa percaya terhadap janji Tuhan, percaya terhadap berkat Tuhan, sekalipun tidak melihat, saya akan menerimanya. Waktu hamil anak pertama Tasya, ini kesaksian terakhir. Tuhan kasih tunjuk anak perempuan. Baru dia mau 2 bulan begitu, Tuhan kasih lihat dia perempuan, rambut panjang. Ya. Setelah saya ke Jakarta, saya belanjakan semua barang-barang khusus perempuan. Tidak melihat, namun percaya, kita akan melihat mujizat. Kalau kita melihat dulu baru percaya, jauh dari mujizat. Tapi kalau kita belum melihat apa-apa, namun kita mau berkata dengan iman kita kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun saya belum melihat siapa jodoh saya, apakah bentuknya seperti apa, bagaimana rupa, rambut panjang kah, pendek kah, tapi saya percaya tetap saya punya jodoh. Itu saja, titik. Karena saya yakin dari Tuhan itu tidak pernah salah. Berkat yang Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara tidak pernah salah. Sekalipun sekarang belum melihat, namun aku tetap mau percaya. Iman yang benar diaplikasikan dalam hidup yang benar dan direfleksikan dalam perbuatan yang baik, saudara. Punya komitmen yang benar itu pasti diaplikasikan dalam hidup yang benar. Kalau kita sudah punya hidup yang benar, itu pasti direfleksikan dalam perbuatan baik, saudara. Tidak mungkin orang beriman kemudian tidak mau hidup benar. Orang hidup benar tidak mungkin tidak mau melakukan perbuatan baik. Yang